وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sekaligus melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Safar, padahal masih sangat baru kita rasakan puasa Asyura, kemudian puasa Arafah kemarin juga sebelumnya. Tapi ternyata bulan sudah berganti lagi. Ini kita semakin mendekat ke ajal. Kita tidak ada yang menjauh dari ajal, tetapi semakin kita mendekat kepada ajal-ajal kita semua. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dan umur kita yang tersisa menjadi bekal kita sebelum menemui Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan bab yang ke-6, yaitu bab ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara kesimpulan para sahabat berbeda pendapat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyemir rambutnya atau tidak. Sahabat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambutnya adalah asisten beliau, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya adalah Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Dan ada sahabat yang kemudian yang mengkompromikan dua pendapat ini, bahwa sebenarnya Rasulullah tidak menyemir rambutnya. Adapun rambutnya yang berwarna kemerah-merahan itu bukan karena semir, tetapi karena minyak rambut atau parfum yang biasa beliau pakai. Kemudian bagaimana dengan statusnya orang yang beruban? Apakah menyemir rambutnya atau membiarkan ubannya? Keduanya bisa dijalani jamaah dan bisa dipilih. Yang memilih untuk menyemir rambutnya silahkan. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan perintah untuk hal itu sebagai bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, orang ahli kitab yang tidak menyemir rambutnya. Tetapi lagi-lagi menyemir ini untuk menutupi uban, sehingga yang tidak beruban itu tidak perlu untuk menyemir rambutnya. Yang kedua, warnanya tidak
tidak boleh hitam, sebagaimana dikatakan kepada Abu Quhafa, ayah Abu Bakar, waktu ingin pergi perang, ya, untuk menyemir rambutnya, tetapi jangan warna hitam. Yang ingin membiarkan ini boleh juga, membiarkan rambutnya tetap memutih tanpa disemir, ini juga boleh. Yang penting jangan dicabut. Ya, ini karena ada larangannya di hadis Tirmidzi juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencabut uban, fa innahu nurul muslim, karena uban itu adalah cahayanya orang muslim. Jadi kembali kepada kita jamaah sekalian, ya, yang mana kita pilih, apakah ingin menyemir rambut dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi, ataukah membiarkan uban itu sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam. Di bab selanjutnya jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bab yang ketujuh. Topik kali ini tidak berkaitan lagi dengan rambut. Ya. Setelah beberapa pertemuan, beberapa bab membahas tentang rambut, tentang cara menyisir Rasulullah, tentang uban Rasulullah, tentang semir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bab yang ketujuh, babu ma jaa fi kuhli Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar celak mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan kita bahas. Apakah sunnah kita menggunakan celak, atau bahasa kita apa, cilak ya? Ya, celak. Ya. Itu biasa dijadikan oleh-oleh sama jamaah haji. Celak ya, oh celak ya. Iya. Ini sunnah statusnya atau gimana? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan celak ini? Celak jamaah sekalian, wal kullu naum minal hajar ma'ruf. Ia dihasilkan atau diproses dari batu khusus yang menghasilkan warna hitam yang khas itu. Dan lebih spesifik lagi, ada satu jenis yang direkomendasikan, yaitu al-ithmid. Al-ithmid ini jenis celak yang dipakai dan direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana siwak, itu mungkin banyak orang gunakan macam-macam siwak, tetapi siwak yang direkomendasikan itu kayu arak, ya, kayu khusus yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Mengenai celak ini jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan baik dari sunnah fi'liyah maupun sunnah qauliyah. Maksudnya apa? Bukan cuma Rasulullah perintahkan saja, tetapi Rasulullah juga melakukan, atau bukan cuma melakukan saja, tetapi juga memerintahkan. Dan ini ternyata memiliki khasiat dari sisi kesehatan, memiliki manfaat dari sisi kesehatan, dan ini ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini tentang sirah nabawiyah, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan uniknya kitab ini ditulis sambil beliau di tengah perjalanan. Jadilah kitab yang penuh berkah ini, kitab Zadul Ma'ad. Begitu dahulu saking berkahnya waktunya ulama kita di penjara, ya, mereka menyelesaikan banyak kitab. Di tengah perjalanan mereka bisa menyelesaikan kitab, bahkan sampai sekarang orang manfaatkan ya kitab itu. Ini dulu dikaji di Masjid Nabawi oleh Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu rutin datang ke Masjid Nabawi untuk mengkaji kitab Zadul Ma'ad ini. Tidak tahu sekarang apakah masih berlanjut atau sudah selesai. Ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya ini bahwa fil kuhli, pada celak itu hifdzun li sihatil ain. Ia merupakan zat yang bisa menjaga kesehatan mata. Kemudian
Kata Imam Ibnu Qayyim, wa taqwiyatu linuril basir. Dan ia juga menguatkan penglihatan. Ya, jadi yang agak dodong-dodong sedikit nih penglihatannya, ini bagus, bermanfaat celak ini. Dia bermanfaat bagi kesehatan mata, juga menguatkan penglihatan. Ya. Wa taltifun limadati ar-radi'ah. Dan celak ini juga bisa membersihkan zat-zat yang kotor yang berbahaya bagi mata. Wa istikhrajulaha, dan mengeluarkan zat tersebut dari mata. Ma'azina fi ba'di anwa'ihi, sekaligus biasa juga orang gunakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Wa lahu 'inda naumi mazidu fadli li istimaliha 'alal kuhl. Dan digunakan pada saat akan tidur. Dan disinilah paling bagus digunakan celak ini, pada saat akan tidur, bukan pada saat mau pergi pengantin, apalagi pergi pengajian. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya celak ini. Ya, karena banyak juga orang menganggapnya sunnah pergi pengantin pakai celak, atau pergi pengajian pakai celak. Apakah ini sunnah atau bagaimana? Karena Rasulullah SAW, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim juga, ini kalau mau menghasilkan manfaat yang sangat bagus, itu justru digunakan pada saat akan tidur. Kalau kita tidur, siapa juga yang mau kesehatan mata? Jadi celak ini dipakai oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dijelaskan juga oleh ulama kita manfaat menggunakannya. Hadis yang pertama jamaah sekalian, sekaligus menjadi hadis yang ke-49 pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, atau Syama'ilun Nabi ini. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini namanya sunnah qauliyah, yaitu beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas, yang ia pakai celak itu di setiap malamnya. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. 3 kali di sini dan 3 kali di sini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya celak khusus yang setiap malam itu beliau pakai 3 kali di sini dan 3 kali di sini. Di sini maksudnya di kiri, 3 kali di kiri, 3 kali di kanan. 3 kali di apa itu? Saya sendiri belum pernah pakai celak. Iya, mungkin ada yang pernah pakai digosok atau di garis ya. Oh, di garis. Ya, jadi 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaris atau mengolesnya di kiri, dan 3 kali di kanan, dan 3 kali di kiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pada hadis ini jamaah sekalian, menunjukkan faedah bagaimana Rasulullah SAW senang akan hal ini, sampai beliau memerintahkan iktahilu. Dan asal dari perintah itu sebenarnya adalah lil wujub, sampai ada qarinah yang menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh ditinggalkan, maka ia turun menjadi sunnah, termasuk pada hal yang seperti ini jamaah sekalian. Jadi segala perintah Rasulullah, segala perintah Allah itu asalnya wajib, kecuali ada indikasi untuk bolehnya ditinggalkan. Itu ada di dalam usul fiqh, indikator-indikator sesuatu itu atau perintah itu bisa turun statusnya menjadi sunnah. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah meninggalkannya, kemudian dalam hal adab dan yang lainnya. Rasulullah SAW pada hadis ini memerintahkan iktahilu, jadi statusnya menjadi sunnah, bil ithmi, dengan celak
yang khusus, yaitu ismit tadi. Dan kita akan menjelaskan nanti di penutup, Syekh Abdul Razak yang menyebutkan untuk berhati-hati dalam menggunakan celak, karena banyak sekarang celak yang beredar justru berbahaya. Orang mau mendapatkan manfaat kesehatan, justru karena orang tendensi bisnis itu banyak dipalsukan dengan zat-zat yang justru berbahaya bagi mata. Dan ini yang paling bagus, dan ini yang disebut oleh Rasulullah memiliki dua manfaat tadi. Jenis celak yang bernama ismit ini. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, taqwiyatul lil basar. Iya, yajlul basar, menguatkan pandangan atau membuat pandangan terang, wa yubitu sya'ar, dan menumbuhkan atau memanjangkan bulu mata. Bulu mata ini juga bermanfaat tentu saja bagi kita dari sisi kesehatan. Ya, ini hadis yang pertama jamaah sekalian. Hadis yang kedua, hadis yang ke-50 di dalam kitab ini, haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri, akhbarana Ubaidullah bin Musa, akhbarana Israil bin Yunus an Abbad bin Mansur, wa haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yantahilu qabla an yanama bil ithmi thalathan fi kulli ain. Kalau tadi sunnah qauliyah dari Ibnu Abbas, pada hadis yang kedua ini sunnah fi'liyah. Yang pertama tadi Rasulullah perintahkan, yang kedua ini Rasulullah lakukan, sebagaimana kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu yang tahilu, menggunakan celak qabla an yanam, sebelum beliau tidur, bil ismidi, dengan menggunakan tadi celak jenis ismid, thalathan fi kulli ain, 3 kali untuk setiap mata, 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Namun hadis ini jamaah sekalian ada sedikit masalah, karena Abbad bin Mansur itu tidak ketemu dengan Ikrimah. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas, kemudian kepada muridnya seorang tabi'in yang juga ahli tafsir, Ikrimah, kemudian loncat kepada Abbad bin Mansur. Setelah dicek ternyata, ditanya kepada Abbad bin Mansur, sami'ta hadzal hadits an Ikrimah, apakah betul engkau mendengarkan hadis ini dari Ikrimah? Faqal, Abbad bin Mansur mengatakan, itu justru dari Ibnu Abi Yahya an Daud bin Al-Husain anhu. Jadi ada 2 orang yang hilang dalam sanadnya itu, sehingga status hadisnya bisa menjadi lemah, bisa menjadi dhaif karena hilangnya 2 orang sanad. Karena ini juga sangat diperhatikan di dalam ilmu hadis. Tidak bisa diklaim, padahal ini sudah melalui beberapa orang. Misalnya dari A kepada B kepada C kemudian kepada D, lalu D mengklaim dia mendengar dari A langsung. Ini tidak benar. Harusnya disebut dari mana informasi itu didapatkan. Dari C, C dapat dari mana dari B, B dengar dari mana dari A. Tidak bisa langsung potong kompas, saya mendengar dari A langsung. Ini bisa menjadikan status hadis menjadi dhaif karena ada rawi yang dijatuhkan. Apalagi rawi yang dijatuhkan ini rawi yang lemah. Sehingga status hadisnya sebenarnya bisa menjadi lemah, tetapi maknanya itu sejalan dengan hadis yang lain. Bisa semakna dengan hadis yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan celak 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Dan di riwayat sebelumnya kata Ibnu Abbas itu dilakukan setiap malam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manfaatnya sebagaimana yang disebutkan di hadis yang sebelumnya, fa innahu yajlul basar, lagi-lagi untuk penglihatan, untuk membuat jernih penglihatan, membuat kuat penglihatan, wa yubitu sya'ar, untuk menumbuhkan bulu mata. Kemudian jamaah sekalian, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan thalathatun fi hadhi wa thalathatun fi hadhi, 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga senang dengan yang witir. Sebagaimana hadis dalam riwayat Muslim,
Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Kemudian jamaah sekalian, idza tahala ahadukum falyattahil witra. Ada dalam hadis, kalau kalian ingin memakai celak, maka pakailah dengan bilangan ganjil. Dan ada beberapa caranya jamaah sekalian, ganjil yang bagaimana yang dimaksud. Bisa seperti dalam hadis tadi, 3 kali di kanan seperti kata ikhwah tadi, digores atau digosok ya, 3 kali, kemudian di kiri juga 3 kali. Jadi ganjil di kanan, ganjil di kiri. Iya. Jadi 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Jadi semuanya ganjil di kanan dan ganjil di kiri. Bisa juga dengan cara yang kedua. Diawali dari kanan juga ditutup dari yang kanan sehingga totalnya menjadi ganjil. Yang pertama di kanan, yang kedua di kiri, yang ketiga di kanan. Atau mau dilanjut, yang keempat di kiri, yang kelima di kanan. Bisa tak kala yang di kanan dulu dengan bilangan ganjil, di kiri juga dengan bilangan. Yang penting dimulai di kanan dan ditutup di kanan supaya jumlahnya ganjil. Nanti kalau ditutup di kiri malah jadi totalnya jadi genap. Jadi 2 cara ini bisa ditempuh untuk mendapatkan bilangan ganjil itu, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya idza iktahala ahadukum falyattahil witra. Kalau kalian ingin memakai celak, maka pakailah dengan bilangan ganjil. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, hadis yang ke-51, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir huwa ibnu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmi di indan naum. Hendaknya kalian menggunakan ithmid, celak ithmid itu setiap akan tidur. Fa innahu yajlul basar. Karena itu bisa menjernihkan penglihatan, membuat terang penglihatan. Wa yumbitus sya'r, dan bisa menumbuhkan, menguatkan bulu mata. Hadis ini statusnya adalah hadis yang hasan. Fihi tansis alal iktihal indan naum. Dalam hadis ini ditansis secara sorry, nas disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan celak setiap akan tidur. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, hadis yang ke-52, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali dari Ibnu Abbas sepupu Rasulullah. Ini hadis tentang celak memang hampir semuanya dari Abdullah bin Abbas. Beda dengan kalau hadis rambut itu kebanyakan dari Anas bin Malik. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yang kemarin kita bahas dan postur Rasulullah. Kalau untuk permasalahan celak ini kebanyakannya dari sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas. Sahabat yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sahabatku ini sebagai orang yang faqih, orang yang paham, ahli ilmu agama, wa alimhu ta'wil, dan jadikanlah ia sebagai pakar tafsir yang mengetahui ilmu tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas ini menjadi rujukan sahabat, rujukan tabi'in dalam perkara ilmu Al-Quran, dalam perkara tafsir, karena spesifikasi ulama sahabat itu beda-beda juga. Ada yang khususnya di hadis seperti Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Ada yang khususnya itu di tafsir di Al-Quran seperti Abdullah bin Abbas. Ada yang khusus misalnya dalam faraid seperti Zaid bin Thabit dalam perkara faraid, karena ini juga rumit penghitungan warisan. Itu ada sahabat yang fokus ke sana jamaah sekalian. Nah, untuk Al-Quran ini rujukannya sahabat sepeninggal Rasulullah. Kalau mereka ingin mengetahui
tafsir dari Al-Quran, maka mereka merujuk kepada Ibnu Abbas ini. Makanya tafsir bil ma'thur, ya, tafsir yang sampai ke kita itu kebanyakannya adalah tafsir dari Ibnu Abbas, karena memang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah saat masih kecil. Itulah hadis ya gulam ini u'allimuka bi kalimat ihfazillah yahfazka dan seterusnya. Beliau mengatakan, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, inna khaira athalikum al-ithmid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, mengatakan sesungguhnya celak kalian yang terbaik adalah al-ithmid. Yajlul basar, ia bisa menguatkan pandangan, wa yumbitus syar, dan bisa menguatkan bulu mata. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa yang lain juga bisa digunakan, tetapi yang terbaik adalah al-ithmid ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna khairat thiyabikum al-bayad, sesungguhnya pakaian kalian yang terbaik itu adalah yang berwarna putih. Ya, itu pakaian yang terbaik kata Rasulullah adalah yang berwarna putih. Meskipun pakaian yang warna lain boleh juga, tetapi yang terbaik adalah yang berwarna putih. Sama dengan celak ini, mungkin jenisnya banyak. Ya, selama sehat tidak memudaratkan itu maka itu bisa. Tetapi jenis yang terbaik yang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah celak jenis ithmid ini, yang dari jenis batu itu yang diolah, ya, namanya ithmid. Hadis yang terakhir jamaah sekalian, hadis yang ke-53 dalam kitab ini, haddatsana Ibrahim bin Mustamir Al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman bin Abdul Malik an Salim an Ibni Umar, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ithmidi, hendaknya kalian menggunakan celak, fa innahu yajlul basar, karena ia akan menjernihkan, menyehatkan pandangan, wa yubitu syar, dan menumbuhkan juga menguatkan bulu mata. Dari semua hadis yang kita pelajari jamaah sekalian, ternyata ini kegunaannya. Dua kegunaannya yang utama yaitu untuk kesehatan mata, menjernihkan penglihatan, menguatkan penglihatan, juga menguatkan bulu mata dan memanjangkan bulu mata. Nah, ini bisa dicoba kalau ada jamaah merasa bulu matanya agak pendek. Nah, ini bisa dengan celak atau penglihatannya sudah agak redup, mau menguatkan penglihatannya, ini bisa dicoba. Dan kita tentu saja mengimani apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, madlulnya, kandungannya, selama itu sahih datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sami'na wa ata'na, ya, kita dengar dan kita menaati. Ya, jadi ini bisa, ya, dicoba bagi jamaah sekalian. Cuma masalahnya bagaimana dengan penggunaan celak? Apakah itu sunnah atau bagaimana? Yang pertama jamaah sekalian, asalnya boleh atau bahkan bisa menjadi sunnah karena diperintahkan. Tetapi dirinci bahwa orang menggunakan celak itu ada dua motifnya, ada dua tujuannya. Yang pertama untuk tujuan kesehatan, yang kedua untuk tujuan penampilan atau kecantikan atau apalah namanya. Karena orang memakai celak tidak keluar dari dua tujuan ini, untuk kesehatan dan untuk penampilan atau kecantikan. Untuk masalah kesehatan, maka ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau untuk tujuan kesehatan, ingin memperbaiki bulu matanya, mungkin gugur bulu matanya atau tidak kuat bulu matanya, ingin dikuatkan dengan celak, maka ini bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki. Tetapi untuk penampilan, untuk keluar rumah, maka yang boleh hanya perempuan. Laki-laki tidak dianjurkan untuk keluar rumah pakai celak. Bahkan Imam Malik
memberikan penegasan bahwa ini makruh, bahkan tidak sedikit yang kemudian mengharamkannya karena ini bentuk tasyabbuh dengan perempuan. Ini tasyabbuh dengan perempuan karena yang merias dirinya itu biasanya cuma perempuan. Jadi kalau ada laki-laki juga menghias-hias dirinya pakai merah pipi, pakai celak, itu bentuk tasyabbuh, bentuk menyerupai perempuan, dan ini diantara dosa besar. Menyerupai perempuan. Tetapi untuk tujuan kesehatan ini boleh saja. Ikhwah, yang mau coba silakan dicoba sebelum tidur. Jangan mau pergi tarbiyah baru dipakai celaknya, nanti malah jadi aneh kelihatannya. Apalagi di tempat kita di Indonesia ini itu kan aneh saja rasanya kalau ada laki-laki itu pakai celak. Jadi kalau untuk tujuan kesehatan laki-laki bisa pakai, tapi kalau untuk yang penampilan tadi yang bisa memakainya hanya perempuan. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Mau pergi pengantin, mau punya pakai celana. Ini tidak boleh kalau laki-laki. Yang perempuan pun kalau berhiasnya itu untuk ditunjukkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau mau pergi pengantin, dia perlihatkan berhias kepada laki-laki yang sebenarnya tidak pantas melihatnya. Justru di rumah ia tidak berhias. Ini tidak benar. Kalau istri mau bercelak, mau berhias, maka itu untuk suaminya, bukan untuk laki-laki lain. Ini kan permasalahan kita di negara kita, di lingkungan kita. Perempuan itu biasanya berhias untuk orang lain, untuk acara arisan, untuk acara pengantinan. Kalau ada acara-acara, nanti perempuan itu berhias di situ. Padahal ini ditunjukkan untuk laki-laki lain. Ini tidak benar. Giliran di rumah dia tidak berhias. Padahal tujuan berhias itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk suami. Jangan malah dibalik, berhias untuk laki-laki lain, kemudian di depan suami sudah pakaiannya daster, baunya juga bau bawang, lusuh dan seterusnya. Padahal berhiasnya wanita itu untuk suaminya, bukan untuk lelaki yang lain. Yang paling berhak mendapatkan itu adalah suami para akhwat sekalian. Maka ini kesimpulannya jamaah sekalian. Jadi kalau untuk tujuan kesehatan bisa saja. Bahkan Rasulullah melakukannya sebagaimana kata Ibnu Abbas itu setiap malam. Ini bisa dicoba. Tapi ini ada faedah dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan di penutupan bab ini, fi ba'd dirasat at-tibiyyah al-haditha anna ba'da ma yuba'u fil 'ilmi la yaslam minal ghish. Dari studi kedokteran modern, itu didapati bahwa celak yang banyak beredar sekarang itu sebagiannya tidak selamat dari penipuan. Haitsu yakunu makhlutan binau'i minar rasas, sudah dicampur dengan zat-zat yang berbahaya. Yushak ma'ahu aw fihi syai'un minat talawuth. Fayusbihu inda idin mudiran la nafian, sehingga kalau digunakan justru berbahaya bagi kesehatan. Yang kita mau kejar kesehatan mata, memperbaiki bulu mata, tapi bisa menjadi justru mudarat. Maka perlu berhati-hati yang mau memakai celak dengan alasan tadi sunnah Rasulullah dan juga untuk tujuan kesehatan, itu perlu memperhatikan. Karena sekarang apa-apa serba dipalsukan jamaah sekalian. Jangankan celak air zam-zam saja dipalsukan. Itu kan pernah didapat di Jawa itu dipalsukan air zam-zam. Sekarang kita betul-betul hidup di zaman sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yubali ahadun. Orang tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan harta. Yang penting jadi uang saja. Mau menipu, mau merusak orang lain. Ini kan masalah kesehatan jamaah sekalian. Bukan sekedar menipu dari sisi harta orang lain, tetapi bisa mencelakai orang lain. Ini tentu saja berbahaya, dan ini yang diberikan tambih oleh Syekh, hati-hati. Kalau ingin menghidupkan sunnah ini, seyogianya berusaha mencari celak yang betul-betul asli, terutama jenis yang disebutkan oleh Rasulullah yang bernama ithmir. Ini bisa diusahakan dicari yang betul-betul asli dan berhati-hati dari banyaknya celak-celak yang palsu yang justru bisa memudaratkan kesehatan kita. Karena ini bisa kita lakukan, ini bisa kita hidupkan
untuk kemudian kesehatan kita, dan sangat dianjurkan pada saat kita ingin tidur, dan itu yang dilakukan oleh Rasul. Dan ini juga menunjukkan bahwa celak ini bagi laki-laki itu untuk kesehatan, bukan untuk penampilan, karena Rasulullah memakainya itu saat tidur. Ya, kalau untuk penampilan, untuk siapa juga mau ditampilkan kalau mau tidur. Ya. Adapun wanita bisa juga menggunakannya untuk berhias, tetapi berhias yang syar'i, bukan untuk dipakai berhias kepada semua lelaki, tetapi untuk suaminya atau orang yang pantas melihat perhiasannya tersebut. Saya kira ini jamaah sekalian ya seputar celak Rasulullah SAW. Pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-8, yaitu bab ma jaa fi libasi Rasulullah SAW. Imam At-Tirmidzi menguraikan pada bab yang ke-8 nanti, yaitu riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang pakaian Rasulullah SAW. Setelah di bab pertama Imam At-Tirmidzi menjelaskan secara umum tentang fisik Rasulullah, ya, kemudian beliau menguraikan satu persatu rambutnya, celaknya, pakaiannya, bagaimana sarapannya Rasulullah, bagaimana sendalnya Rasulullah. Itu nanti semuanya kita akan bahas. Bagaimana lauk pauknya Rasulullah, apakah ada ikan bakarnya atau apanya, nanti kita akan bahas. Ada enggak contohnya? Iya. Nanti kita akan bahas. Ini luar biasanya kitab ini, karena mengurai betul, mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan segala yang berkaitan dengan Rasulullah, bagaimana cincinnya Rasulullah, dan kemudian ditutup nanti bagaimana dengan orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini diantara keberkahan ya kita mengkaji syama'ilun Nabi, dan kita berharap karena kita tidak sempat bertemu dengan Rasulullah di dunia ini secara langsung, ya, maka kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia ini dalam mimpi, terlebih lagi nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Saya kira ini jamaah sekalian, insyaallah pekan depan kita lanjutkan bab tentang pakaian Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.